Oke, halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Yoel Sura. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan. Lebih khususnya sih tentang organ-organ sistem pernapasan. Nah, ternyata guys, bersin itu baik buat kesehatan kita. Nah, penasaran? Mari kita pelajari bersama-sama mengapa bersin dikatakan baik bagi kesehatan kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus mempelajari mengenai organ-organ yang berada pada sistem pernapasan manusia. Kalian bisa melihat di gambar ini. Ini adalah gambar anatomi dari sistem pernapasan manusia. Nah, organ yang pertama ialah rongga hidung. Ingat ya, garis bawahi rongga hidung. Kemudian ada faring. Lihat lokasinya teman-teman. Next, laring. Ada trakea. Ada bronchiolus. Ada bronkus. Nah, inilah organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Nah, setelah dari bronchiolus, kita akan menemukan yang struktur yang mirip buah anggur yang bernama alveolus. Nanti kita akan kaji satu persatu organ-organ ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rongga hidung, di mana pada rongga hidung manusia terdapat dua hal yang sangat penting. Yang pertama ialah rambut-rambut hidung, dan yang kedua adalah kelenjar lendir. Rambut hidung ini berfungsi dalam hal menyaring atau memfilter udara yang nantinya akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, jadi dengan kata lain, teman-teman semua, sangatlah tidak baik untuk memotong dari rambut terhidung kita, karena hal itu akan berdampak negatif bagi kesehatan saluran pernapasan kita. Sebab segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan pasti memiliki manfaatnya. Setelah rambut-rambut hidung, nah ternyata masih ada lagi, yaitu kelenjar lendir. Nah, kelenjar lendir ini berfungsi dalam hal menghangatkan atau mendinginkan udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan agar sesuai dengan suhu tubuhnya kita. Nah, selain itu juga, kelenjar lendir ini berfungsi dalam hal memproduksi lendir, di mana lendir nanti ini memerangkap bakteri atau kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan agar nantinya dikeluarkan dalam suatu mekanisme. Organ selanjutnya adalah faring, di mana faring ini adalah tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan manusia. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya, kalian bisa lihat kursor yang saya gerakkan ya. Faring, nah di sini dia. Ini rongga saluran pencernaan dan sedangkan ini saluran pernapasan. Jadi letak faringnya adalah bagian sini. Setelah faring ada organ yang ketiga yang bernama laring. Nah, di laring ini terdapat pita suara. Ini kalian lihat gambarnya, disusun dari tulang-tulang rawan. Next, organ yang keempat yaitu trakea. Trakea dalam bahasa Indonesia biasa juga dikenal dengan istilah tenggorokan. Jadi kalian harus mampu membedakan yang mana tenggorokan, yang mana kerongkongan. Tenggorokan adalah saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan adalah bagian dari saluran pencernaan. Sampai di sini kalian sudah paham kan? Nah, trakea ini ternyata memiliki panjang sekitar 10 cm, teman-teman. Di mana terdapat sel-sel bersilia yang berfungsi mendorong kotoran yang masuk. Jadi, jika kotoran tersebut masih lolos melalui mekanisme rambut-rambut hidung serta kelenjar lendir, nah, ketika sampai di trakea masih ada sistem pertahanan berupa sel-sel bersilia, nah nanti akan mendorong kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan melalui sebuah mekanisme yang dinamakan bersin. Jadi, pertanyaan di awal tadi bisa terjawabkan teman-teman, karena dengan adanya bersin, kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita bisa dikeluarkan. So, bersyukurlah kalau sampai hari ini kalian masih bisa merasakan bersin. Organ yang selanjutnya adalah bronkus. Nah, bronkus ini simpelnya sih adalah percabangan dari trakea menuju paru-paru.
Jadi ini adalah trakeanya tadi, kalian bisa memperhatikan kursor saya, sedangkan percabangannya ini ada kiri dan kanan, itulah yang disebut sebagai bronkus. Ya, kalian pasti sudah mengerti penyebab kita bersin. That's right. Next, yang terakhir adalah paru-paru. Pada paru-paru terdapat bronchiolus dan alveolus. Nah, jadi paru-paru ini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jika kalian melihat gambar ini, perhatikan kursor saya. Nah, ternyata percabangan bronkus tadi di paru-paru sebelah kiri lebih bersifat horizontal, sedangkan pada paru-paru kanan bersifat vertikal. Jadi ini adalah alasan mengapa paru-paru kanan lebih rentan terkena penyakit dibanding paru-paru kiri. Sebab paru-paru kanan, kotoran atau bakteri dan benda-benda asing lainnya dengan mudah memasuki paru-paru. Setelah dari bronkus, bronchiolus, kita menuju ke alveolus. Nah, kalian lihat ini struktur seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah, inilah bronchiolusnya, teman-teman. Jadi, udara nantinya akan disimpan di dalam alveolus ini untuk kemudian nanti terjadi pertukaran secara difusi. Next, kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah alveolus manusia. Jika saya perbesar akan nampak seperti ini. So, this is alveolar air space atau rongga udara yang terdapat dalam alveolus. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Oksigen nantinya akan diikat oleh hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah manusia. Perhatikan arah panahnya di gambar ini. Nah, ingat ya prinsip difusi, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Karena konsentrasi oksigen di dalam alveolus ini tinggi, sehingga dia akan berdifusi dan berpindah menuju pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah, oksigen ini nantinya akan diikat oleh hemoglobin. Demikian juga sebaliknya dengan karbon dioksida. Konsentrasi karbon dioksida di dalam pembuluh darah sangat tinggi, sehingga dia akan berdifusi, berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah yang terdapat di dalam rongga alveolus. Jadi gampang kan? Ketika kalian menguasai mekanisme ini, kalian paham mengenai proses difusi yang terjadi di alveolus dan pembuluh darah, kalian sudah bisa menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. So, sangat simpel kan belajar biologi, teman-teman? Jadi cukup sampai di sini dulu pembelajaran biologi kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video YouTube ini, sehingga saya lebih bersemangat membuat konten-konten edukasi buat kita semua, utamanya terkait materi biologi. Thank you.